Hai rekan-rekan, rekan-rekan tidak akan lulus P3K jika rekan-rekan tidak memenuhi passing grade untuk seleksi manajerial. Dan di video ini kita akan bantu rekan-rekan agar bisa lulus untuk teknis manajerial atau kompetensi manajerial. Karena di video ini itu soal-soalnya berdasarkan FR yang dirubah menjadi soal. Jadi rekan-rekan soal ini dibuat semirip mungkin. Dan selamat datang di Persona Channel Test. Di sini metodenya tryout ya, jadi rekan-rekan saya akan berikan soal, kemudian nanti akan ada pembahasan dan juga waktu pengerjaan. Dan sebelum kita mulai, rekan-rekan silahkan subscribe dan jangan di skip untuk video ini, karena ini sangat penting sekali untuk rekan-rekan bisa lolos tes kompetensi manajerial. Dan mari kita mulai ke pembahasannya. Untuk materi soal kompetensi manajerial, saya sebetulnya sudah upload juga itu di masing-masing formasi. Jadi rekan-rekan silahkan cari formasi P3K di video ini atau di channel ini. Rekan-rekan silahkan cari dan di sana ada materi terkait kompetensi manajerial ini. Apa sih materi pokok yang akan keluar soal-soalnya di manajerial. Dan untuk passing grade-nya juga saya sudah upload juga bersama dengan kompetensi teknisnya ya. Jadi rekan-rekan silahkan cek link di deskripsi. Dan untuk jumlah soal manajerial sendiri itu ada 25. Kemudian pemberian poin itu jika rekan-rekan menjawabnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soal, itu berarti rekan-rekan dapat poinnya 4. Dan yang paling tidak diterima oleh soal ya, oleh si pembuat soal itu 1. Dan tidak menjawab 0. Jadi rekan-rekan sebisa mungkin ke 25 soal manajerial ini. Oke, maaf batuk ya. Oke, saya sarankan untuk soal manajerial ke 25 soalnya terjawab semua ya. Dan sebelum kita mulai juga rekan-rekan siapkan alat tulis kertas ya. Dan siapkan nanti rekan-rekan menjawab sebaik mungkin. Dan nanti rekan-rekan tulis poin yang rekan-rekan dapat. Misalkan rekan-rekan menjawab B, itu poinnya berapa, silahkan ditulis poinnya juga. Oke, mari kita mulai ke soal yang pertama. Jadi untuk yang soal yang pertama ini ada waktu pengerjaan sekitar 30 detik ya untuk pengerjaannya, dan ini adalah soalnya. Soalnya itu tidak ada hitungan, jadi semua logika ya. Dan untuk jawaban yang saya berikan ini itu silahkan bisa disanggah karena ini masih debatable ya. Oke, soal yang pertama rekan-rekan bisa di pause dulu ya. Oke, di pause dulu, silahkan dibaca. Oke, kalau misalkan sudah, oke, saya baca ulang juga. Soal yang pertama, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Atau D. tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Nah, untuk pembahasannya, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas. Jadi soal ini itu terkait tentang integritas rekan-rekan ya ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan rekan-rekan. Jadi yang paling tepat itu jawabannya itu yang C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Oke, dan rekan-rekan untuk menjawab ini sesuaikan sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin ya, istilahnya bayangkan rekan-rekan menjilat di kantor, seperti itulah. Oke. Soal selanjutnya, soal yang kedua, ketika gagal mencapai suatu yang Anda inginkan, maka A. mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. berserah diri. Atau D. melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Silakan dijawab. Dan untuk pembahasannya seperti ini ya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi. Jadi yang kedua itu terkait materi motivasi. Di sini motivasi rekan-rekan untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D.
melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Dan yang skor yang 3 itu yang B, yang skornya 2 itu yang C, dan yang A itu skornya 1. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Oke, mohon maaf ini sudah ada ya skornya. Silahkan dibaca saja, ini bagusnya yang mana. Oke, kalau sudah dibaca, kita next ya. Ini soalnya sudah ketahuan poin-poinnya. Nih, jadi untuk kompetensi yang ini terkait dengan beraktivitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Soal selanjutnya silahkan dijawab dulu ya sambil saya bacakan. Soal nomor 4, saat jam istirahat ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda yang A, segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Yang B, tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. Yang C, menyuruhnya untuk menunggu. Atau yang D, meminta teman Anda untuk menemuinya. Untuk pembahasannya itu, jadi untuk yang 4 itu, yakni kompetensi mengenai manajerial sejauh mana kepedulian rekan-rekan terhadap klien yang mengalami kesulitan. Jadi skor poin yang terbaik itu yakni yang A, segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Oke, dan skor yang ketiga itu C ya, menyuruhnya untuk menunggu. Yang poinnya 2 yakni D, meminta teman Anda untuk menemuinya. Dan yang paling sedikit itu tidak mau menemuinya karena sedang beristirahat. Oke, soal selanjutnya. Oke, sambil kita baca ya. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Jika tidak mengerti bahasa yang ia gunakan, sikap Anda A, meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Yang B, menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Yang C, meminta bantuan rekan Anda untuk memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Yang D, berpura-pura memahami pembicaraannya. Dan skor paling tinggi itu yang C ya. Dan soal ini itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Oke, jadi ini poinnya. Oke, selanjutnya silahkan full tryout-nya. Saya tidak akan lanjut membaca, tapi rekan-rekan silahkan biasakan untuk membaca cepat ya. Dan juga nanti akan pembahasan, silahkan dibaca. Oke, silahkan dikerjakan soal nomor 6.